Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir ayat pinten? Tujuh dua. Baik, mengulang dari ayat 70. Ayat 70. Qalu ajitana, mereka berkata. Monggo bersama-sama. Qalu, mereka berkata. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan kami meninggalkan apa yang adalah menyembah bapak-bapak kami? Maka datangkanlah kepada kami dengan apa yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu adalah dari orang-orang yang benar. Dia berkata, sungguh menimpa atas kalian dari Tuhan kalian siksa dan kemurkaan. Apakah kalian membantahku di dalam nama-nama kalian menamainya kalian dan bapak-bapak kalian? Tidak Allah menurunkan dengannya dari alasan, maka kalian tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu. Maka kami menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami membinasakan seluruh orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dan tidak
mereka adalah orang-orang yang beriman. Baik. Ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pendek, ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu' wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum 'adzabun alim. Fayakhudhakum 'adzabun alim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
ardi mufsidin fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Kita terjemahkan berkata ayat 73. Wa ila Samuda, dan kepada Samud. Wa ila Samuda apa? Dan kepada Samud. Akhahum, saudara mereka. Apa akhahum? Saudara mereka. Solihan, soleh, solih, soleh. Qala, dia berkata. Qala apa? Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, kalian sembahlah Allah. U'budullah apa? Kalian sembahlah Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian. Malakum, tidak ada bagi kalian. Min, dari ilahin, sesembahan. Ilahin apa? Sesembahan. Ghairuhu, selainnya. Qad, sungguh. Ja'atkum, datang kepada kalian. Ja'atkum apa? Datang kepada kalian bayyinatun, keterangan. Bayyinatun apa? Keterangan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Hadhihi, ini. Hadhihi apa? Hadhihi itu ini, tapi untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki hadza. Kalau untuk perempuan hadhihi. Kalau untuk laki-laki dzalika. Kalau untuk perempuan tilka. Apa tandanya perempuan? Biasanya ada tak marbuto. Nakotun, perempuan. Nakotun artinya unta betina. Kalau unta laki-laki apa?
Nakun. Bukan. Kalau unta laki-laki jamalun. Napa unta laki-laki? Jamalun. Unta perempuan nakotun. Kalau unta umum Jamaluddin. Kalau unta umum, apakah unta laki maupun perempuan? Ibilun. Alam taro ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi ibil itu unta laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki unta jantan jamalun, bukan jamalun tapi jamalun. Kalau jamalun ganteng, jamalun ganteng. Kalau jamalun unta jantan. Kalau jamalun ganteng. Tapi rata-rata nama-nama Jamal itu hanya satu ya. Jamaluddin berarti untone agomo. Aslinya kan kudune Jamaluddin. Hanya dua, Jamaluddin. Jadi gantengnya agomo. Nakotun apa Bapak Ibu? Unta betina. Milik siapa? Allahi Allah. Berarti kalau nakotullah unta betina Allah. Unta betina Allah. Lakum bagi kalian ayatun sebagai tanda. Ayatun apa? Sebagai tanda. Fadharuha maka kalian biarkanlah dia. Fadharuha maka kalian biarkanlah dia. Takul makan. Aslinya dia makan, tapi kita baca makan saja. Takul apa? Makan. Fi ardillahi di bumi Allah. Di mana? Di bumi Allah. Wala dan janganlah. Wala dan janganlah. Tamasuha kalian menyentuhnya. Tamasuha kalian menyentuhnya. Hanopo unta betina. Bisuin dengan keburukan. Bisuin dengan keburukan. Fayakhudzakum maka menimpa kalian. Fayakhudzakum maka menimpa kalian azabun siksa alimun yang pedih. Kita baca bersama-sama. Wa ila samuda dan kepada Samud. 1, 2, 3. Dan kepada Samud saudara mereka Soleh, dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian dari sesembahan selainnya. Sungguh datang kepada kalian keterangan dari Tuhan kalian. Ini unta betina Allah bagi kalian sebagai tanda. Maka kalian biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian menyentuhnya dengan keburukan, maka menimpa kalian siksa yang pedih. Wadhkuru dan kalian ingatlah. Wadhkuru napa? Dan kalian ingatlah. Id ketika. Id ja'alakum dia menjadikan kalian. Ja'alakum dia menjadikan kalian. Khulafa'a pengganti-pengganti. Khulafa'an apa? Pengganti-pengganti.
jamak dari khalifah. Khalifah pengganti, khulafa pengganti. Min ba'di dari sesudah adin kaum Ad. Wa bawwa'akum dan dia tempatkan kalian. Wa bawwa'akum dia tempatkan kalian fil ardi di bumi. Tattakhiduna kalian kalian mengambil, menjadikan aja Pak. Kalian menjadikan, tattakhiduna apa? Kalian menjadikan min suhuliha dari tanah datarnya, min suhuliha dari tanah datarnya, kusuron istana kusuron apa? Istana watan khituna dan kalian memahat, watan khituna dan kalian memahat aljibala bukit-bukit buyutan sebagai rumah-rumah. Buyutan jamak dari bait rumah, buyut rumah-rumah. Fadhkuru maka kalian ingatlah, fadhkuru maka kalian ingatlah ala Allahi nikmat Allah, ala Allah napa? Nikmat Allah. Wala dan janganlah, tak tahu kalian melampaui batas, tak tahu kalian melampaui batas fil ardi di bumi mufsidina orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita baca wadhkuru dan kalian ingatlah, monggo. Dan kalian ingatlah ketika dia menjadikan kalian pengganti dari sesudah kaum Ad, dan dia menempatkan kalian di bumi, kalian menjadikan dari tanah datarnya tanah istana, kalian memahat bukit-bukit sebagai rumah-rumah, maka kalian ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian melampaui batas di bumi orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala berkata, qala nopo? Al-mala'u pembesar-pembesar. Al-mala'u alladzina orang-orang yang istakbaru mereka sombong. Istakbaru nopo? Min qaumihi kaumnya, lilladzina bagi orang-orang yang istud'ifu mereka dianggap lemah. Istud'ifu apa? Mereka dianggap lemah. Liman kepada orang yang, liman kepada orang yang amanah beriman, minhum dari mereka. Ata'lamuna apakah kalian mengetahui? Ata'lamuna apakah kalian mengetahui? Anna sesungguhnya, anna apa? Salihan soleh, mursalun utusan, mursalun utusan mir rabbihi dari Tuhannya. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami, sesungguhnya apa? Bima dengan apa yang ursila diutus. Ursila apa? Diutus bihi dengannya mu'minuna orang-orang yang beriman. Kita baca dari awal semampunya nggih, dibaca semampunya.
1, 2, 3, 73. 1, 2, 3. Wa ila, dan kepada Samud. Dan kepada Samud saudara mereka Soleh, dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian dari sesembahan selainnya. Sungguh datang kepada kalian keterangan dari Tuhan kalian. Ini unta betina Allah bagi kalian sebagai tanda, maka kalian biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian menyentuhnya dengan keburukan, maka menimpa kalian siksa yang pedih. Dan kalian ingatlah ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti diri sesudah kaum Ad, dan dia tempatkan kalian di bumi, kalian menjadikan dari tanah datarnya istana-istana, dan kalian memahat bukit-bukit sebagai rumah-rumah, maka kalian ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian melampaui batas di bumi. Orang-orang yang berbuat kerusakan, dia berkata pembesar-pembesar, orang-orang yang mereka sombong dari kaumnya, bagi orang-orang yang mereka anggap lemah kepada orang yang beriman dari mereka. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya putusan dari Tuhannya? Mereka berkata, sesungguhnya kami dengan apa yang diutus dengannya orang-orang yang beriman. Baik. Dalam? Oh ngoten. Oh iya. Kok ngangi-ngangi? Sampai mana Bapak Ibu ayat terakhir yang kita baca? Ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penyesalan Adam dan Hawa. Ketun setelah melanggar kemudian menyesal. Setelah melanggar ada penyesalan. Di dalam mahfudzat ya Bapak Ibu, di dalam
kata bijak mutiara bahasa Arab itu diterangkan, dikatakan ijhad wala taksar wala takun ghafilan fanadamatu uqbali man yatakassal. Artinya apa? Ijhad, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh, wala taksal, jangan bermalas-malasan, bersungguh-sungguhlah, ijhad, wala taksal, jangan bermalas-malasan. Fanadamatu, maka sesungguhnya penyesalan itu uqbaliman yatakassal, adalah akibat bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Jadi diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, tenanan. Apalagi belajar agama harus tenanan. Jenengan dalam urusan dunia saja kan tenanan. Padahal rezeki niku nggih Bapak Ibu, rezeki itu sudah ada jaminannya. Rezeki sudah ada apa? Jaminan. Asline jenengan ki ora usah nemen-nemen lek golek duit. Iku sakjane pun wonten jaminan. Jaminan. Obah titik merutuk. Nggih to? Sajake kok ora tek setuju. Obah titik, kaki digoyangkan sedikit merutuk ya Pak Anwar. Saya setuju. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan, saya tuh gumun, saya tuh heran dengan manusia. Mereka rela berangkat pagi, pulangnya malam untuk mencari sesuatu yang sudah dijaminkan untuk dia, alias golek duit. Kat esuk repet-repet, pulangnya juga repet-repet untuk mencari sesuatu yang sudah dijaminkan. Wis enek jaminane, bagian ini pun wonten. Dan kedua, Ali bin Abi Thalib juga gumun. Tapi aku yang gumun ambek menungso. Lek urusan ilmu sing rung enek jaminane, bodoh ngantuk. Alhamdulillah ada pastel ini semua. Iya. Jadi Bapak Ibu harus sungguh-sungguh, tenanan. Belajar ilmu agama itu harus tenanan, apalagi belajar di usia sepuh. Kudu tenanan, saestu harus betul-betul bersungguh-sungguh, fokus. Lek ngaos ngeten iki harus fokus. Jangan ngelamun, jangan memikirkan sesuatu yang di luar dari pengajian ini. Makanya setelah ngaji silahkan memikirkan yang lain. Selama ngaji di sini, pokoknya fokus jenengan untuk ilmu agama. Ilmu agama. Lupakan hutang sejenak. Yang punya hutang dilupakan dulu ya Bapak Ibu. Wes neng kene iki nggih seneng-seneng nggih. Seneng-seneng, hiburan, pahala. Yang punya masalah di rumah tangga lupakan sejenak. Jenengan lek ngaji ngene iki panggah mikir masalah keluarga, ndak masuk ngaji jenengan. Saestu bismillah nawaitu masuk Masjid Al-Falah, betul-betul pikirannya dikosongkan, diidelkan, dinetralkan untuk apa? Menuntut ilmu. Fanadamatu uqbali man yatakassal. Karena sesungguhnya penyesalan itu akibat dari orang-orang yang males. Kenapa jenengan di usia tua maca Qur'ane dereng lancar? Halo. Kenapa di masa tua maca Qur'ane dereng lancar? Bodoh gruduk-gruduk neng rumah Qur'an ngono kuwi. Saya mau tanya, nom-nomane jenengan biyen bodoh teng pundi? Saya tahu kok lagi. Saya lihat ya rumah-rumah Quran punya teman-teman Hidayatullah itu santrinya sepuh-sepuh. Kulo ki mikir, biyen nom-nomane kulo nyandi parane.
Ngarit. Saestu ngarit. Ya Allah, bodohnya ndi mbiyen nom-nomane. Padahal harus diketahui belajar di usia tua itu seperti mengukir di atas air. Sret ketok. Tilake tapi hilang bareng ngono. Sampai Ustadz Said tuh bilang, "Punto, sing penting diwisuda bodo marem kabeh." Hasilnya piye ta? Wis pokoke diwisuda. Ya ampun ngoten apa. Makanya jangan sampai hal begini terjadi pada anak-anak kita. Cukuplah kulon jenengan yang merasakan seperti ini. Di usia tua bersusah payah, ngejrah aba, bata, tasa. Lah wong wis 20 tahun sik aba, bata niku penerima kelas TK niku, Bu. TK mawon sakniki wis lanyah niku, Mas. Nah, jangan sampai apa yang kita alami hari ini terjadi pada anak-anak kita. Aduh Pak Ustadz, anak-anak wis kadung ra iso maca Quran kaya bapake. Lek kadung aja sampai terjadi pada putu-putu kita. Wis to, Pak. Arep sukses sundul langit, gajine sesasi 250 juta, tapi lek Islam gak iso maca Quran, ora nek apike blas. Ndak ada baiknya sama rasa bangga. Kalau anaknya sudah terlanjur besar, wis kadung angel, apa nek jak ngaji, alah angel. Putra-putra jenengan sing wis kadung mapan-mapan duwe gayan yen rada angel jak ngaji. Buktinya kan yang datang para taman kawak-kawak sing tanggung-tanggung umur 30 tahun, 35 iki bodo nyanti jare repot Pak Ustadz, futsal rong mulih, main tenis rong mulih Pak Ustadz. Gowes karo bojone mbuh nyanti mulih ngisak, ya Allah. Wes, putune aja sampai kecolongan, Pak. Anak-anak kita wis kadung kecolongan, tapi ora iso kuwi. Panggah urusane ning akhirat berat niku. Karena anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Beruntunglah Bapak Ibu panjenengan yang kagungan putra, yang hari ini mereka semangat belajar agama, mereka berbakti kepada orang tuanya. Oh, bersyukur. Mas yo magang apa-apa ra kasil-kasil, ra apa-apa. Malah rado-ado kok. Jenengan punya anak magang nyanti-nyanti ndak kasil, daftar neng dindi ndak katut, akhirnya ujung-ujungnya ya panggah balik neng galek, bulet ya karo wong tuane. Alhamdulillah. Yang punya anak berhasil neng Surabaya, neng Jakarta, ngono ki lagi krasa besok lek wong tuane wis gering. Anak-anaknya sukses kabeh. Wah, Jakarta, Surabaya, Papua. Iya saiki marem, besok les kadung sing krik-kriken ana sing digoleki anak-anake, putune dijak ya ora Jawa masalahe. Aku moh melok Mbah Kung nyapa tuwek jare. Jenengan yang punya anak kok ndak tek pinter, ndak tek berhasil itu kayak bulet ya, manggah bulet ya, bolak-balik njaluk yatra teng ya ndak apa-apa, itu dilestarikan itu. Yang ngopeni jenengan nanti di masa tua ya bocah sing rapek pinter kuwi. Alhamdulillah. Ya syukur-syukur anaknya berhasil, sukses. Kayak omahe rada-rada. Ya anu Ustaz, kalau kayak ning omah ning gandeng tembok. Wah, alhamdulillah muar. Bahkan ada anak itu yang Masya Allah, Bu, dia tinggal satu-satunya, menikah, sukses, sudah punya pekerjaan, sudah bisa bangun rumah, tapi melihat orang tuanya itu gak tega. Akhirnya rumahnya disuwungnya, dikontraknya, dia rela tinggal bersama orang tuanya. Nyampo, gen penak lek ngawasi wong tuaku. Iya, Masya Allah. Nggih, jadi kebahagiaan orang tua itu, kebahagiaan di masa tua itu adalah ketika melihat anak-anaknya berbakti kepada orang. Kira-kira kok ngoten to, kira-kira lho. Kula ya urung ngrasakne sih anak-anak kula sik cilik-cilik. Jadi piye ya, tapi paling enggak saya mengalami bagaimana
berada di dekat orang tua, di dekat ibu. Ya Allah, ya memang sering diuring-uring. Serap peduli ustad jamaah oke, yang penting tak uring-uring. Loh, iya orang tua iki serap peduli, masih ustad jamaah oke, anak yo anak. Kuwi mbiyen sing tak cewoki mbiyen kuwi. Ndak peduli. Ndak, itulah seni dalam kehidupan. Ngono ki lek ra diseneni wong tuwa seminggu ngono iki kangen, ya Allah, ora sing uring-uring. Pemane ibu kula sariawan kan serate muring-muring. Kangen ya Allah, kangen lek muring-muring. Memang itulah seninya. Dan itu ndak lama kok. Ndak lama. Wis paling ya piro wen. Nggih, alhamdulillah. Beruntunglah jenengan yang bisa merawat orang tua. Beruntunglah jenengan yang mertua ya sama aja, merawat orang tua dan mertua itu sama. Jangan membeda-bedakan antara orang tua dan mertua, sama saja. Baik, penyesalan itu datang akibat kemalasan. Mungkin sekarang ada yang getun ya Allah, getun. Biyen ngerti ngene nom-noman sregep ngaji ning suro neng langgar neng madrasah, konco-konco gembruduk, aku ya gembruduk, gaple neng cakro, ngono kuwi lho. Saiki getun, ya Allah, wis tuwa ra iso maca Quran. Mon, ndak usah diratapi Pak. Wis sekarang ditutup ya, ditutup. Kalau ada kekurangan ditutup. Baik. Apakah Allah menerima taubat Adam dan Hawa? Diterima Bapak Ibu. Diterima, tobatnya diterima. Ayat berapa? Padahal Adam dan Hawa itu lali, Pak. Supe. Lupa kalau melanggar aturan. Nah, inilah kita beruntung Bapak Ibu. Hari ini syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, siapa yang lupa dia tidak akan dihukum. Siapa yang lupa tidak akan apa? Dihukum. Bisa dibuka surat Al-Baqarah 37 nggih. Surat Al-Baqarah 37. Allah berfirman, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah menerima dari Adam, maka fatalaqa Adam menerima kalimat-kalimat, artinya tobatnya diterima dari Allah. Kalimatnya apa? Rabbana dzalamna fataba alaihi. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya huwa Allah itu maha menerima taubat, maha. Bapak Ibu, poin satu menandakan bahwa Allah itu maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa-dosa kita di masa lalu, kalau hari ini kita mau betul-betul bertobat, getun, menyesali apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu, maka pasti Allah akan menerima taubat kita. Neng Allah ditutup Pak, Bapak Ibu. Dosa-dosanya awake dhewe ditutup. Mbiyen sing tahu pacaran, ayo siapa yang dulu sebelum menikah pacaran? Kabeh. Ya Allah. Itu zaman jahiliyah ya Bapak Ibu. Pacaran 8 tahun. Lah kok ora sida. Akhirnya oleh koncone, ya Allah. Lek kula emoh sisa orang pacaran. Ngoten niku dosa napa mboten? Saiki alhamdulillah Pak Ustadz, pacar saya dulu yang 8 tahun pacaran
sekarang jadi istri saya Pak Ustadz. Tobat, astagfirullah. Ya Allah, kula mbiyen pacaran 8 tahun. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kula nyuwun ngapura ya Allah, kula nyuwun ngapura mboten badhe kula baleni malih. Ya piye lak baleni? Wis dadi bojone kok baleni. Kula nyuwun ngapura ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Sampai dulu pernah saya pegang tangannya, pernah saya cium keningnya, ya Allah. Kula nyuwun ngapura ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Jenengan kok saja kok. Anu Pak. Baik. Itu dosa itu. Jenengan lek kelase piantun-piantun pengawasan ngeten iki ngono ki dosa. Lek kelase wong umum-umum ora dosa. Rabi kok ora pacaran kan ngoten to. Niku kelase wong umum. Lek kelase spesial kados jenengan wis dosa. Jadi siapapun yang dulu sebelum menikah kok mengalami masa-masa kelam berpacaran, ayo tobat, tobat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Rabbana dzalamna. Ngono ki paling ndak sujud, pas sujud ngono ki nangis, ya Allah, Rabbana dzalamna fusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allah terima ndak? Allah terima. Jangankan pacaran Pak, yang lebih besar dari itu Allah terima kok. Jenengan pirsa apa mboten dosa syirik yang tidak diampuni itu maksudnya bagaimana? Orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan musyrik. Syirik dadi pas nyanggone dukun enek gempa neng pas nenggone dukun kena gempa keblekan omah mati wes, itu ndak ada harapan masuk. Tapi kalau ada orang musyrik terus bareng ngono tobat, ya Allah terima. Loh, lek enek wong musyrik tobat ndak ditampa, ya wes musyrik aja terus kan ngoten nggih. Musyrik aja terus kalau memang ndak diterima tobatnya. Maksudnya begini Pak, orang yang musyrik saurunge tobat mati, itu Allah ndak akan terima ya. Neraka langsung. Nggih. Makanya Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum. Ada yang tanya kepada kami, Bu, Pak. Ada seorang muslim, dulunya Islam, bar ngono murtad. Bar ngono Islam neh. Terus tanya, "Ustaz, kula niki mbiyen Islam, bar ngono metu kok Islam, bar ngono Islam neh. Dosa kula di ngapura." Coba kalau saya jawab, "Oh, mboten, Bu. Dosa jenengan Pak mboten diterima dening Allah. Apa tobaté?" Lelek ngono carane piye, Pak? Ya wis. Sisan dilosne lek gawe dosa. Ya kita tetap. Kenapa Bapak Ibu? Yang kedua pelajarannya, innahu huwat tawwabur rahim. Ingat, Allah itu punya sifat rahimun. Rahim niku artinya waha welas. Allah itu kan adil. Allah itu adil. Allah itu maha adil. Tetapi ingat, Allah juga maha rahim. Napa adil niku? Adil itu setiap manusia berbuat dosa mesti bakal diwales, mesti niku adil nggih. Nggih napa mboten? Hakim memutuskan karena kamu membunuh maka hukumannya adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pamane Sambo ki engko karo PC kuwi nyang hakim dihukum mati. Adil napa mboten? Adil karena dia sudah membunuh orang. Adil. Pomo dihukum 3 tahun adil napa mboten? Baik, Allah niku adil. Sing sapa wonge kok melihat wanita yang bukan istrinya kemudian dia membayangkan yang tidak-tidak. Sama Allah, aku akan jadikan matanya merasakan panasnya api neraka. Siapa yang melihat wanita yang bukan istrinya, maka aku jadikan matanya di neraka. Adil napa mboten? Ibu-ibu yang ngono, sapa sing ngrasani tanggane, maka lidahnya akan kami gunting-gunting di neraka. Siapa yang menyentai suaminya akan saya gunting-gunting lidahnya. Adil apa mboten, Pak? Adil. Pokoknya kalau ada istri kok suka maido, suka nyentai suami, sama Allah dipotong-potong lidahnya, molor potong. Adil apa mboten, Pak? Adil. Bu, kalau ada suami melecinge ra karo-karuan, yang gone rondo-rondo malah weweh
yang istrinya malah pelit, yang Allah kemudian nanti di hari kiamat perutnya dijadikan sebesar rumah, kemudian disetrika punggungnya, disetrika dadanya. Adil apa Bu? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Allah itu maha adil. Dalilnya mana? May ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang mengerjakan dosa, kecil maupun besar, pasti akan dibalas. Sapa sing tumindak dosa, dosa sak nil atau dosa sak nol, dosa sak crit maupun dosa sak ojo sak crot toh. Dosa cilik maupun dosa besar pasti akan dibalas dengan tapi mohon maaf, Allah niku maha welas asih. Karena Allah maha welas asih Bapak Ibu, banyak orang yang berdosa besar dimaafkan. Contoh, ada orang yang berumur 60 tahun meninggal di usia 60 tahun. Selama 59 tahun dia bergelimang dosa, tumindak dosa, pokoknya uripe niku wis elek tok. Setahun sebelum kematian dia bertobat kepada Allah, malah wapi sregep ngibadah, meninggal. Surga napa neraka? 59 dibanding setahun. Karena Allah maha welas. Ada umat Islam umurnya sampai 25-70 ngaji Quran blekak blekuk, meninggal, kira-kira pantasnya nyemplung rokok apa mlebu surga? Kok surga toh? Sebentar, saya ulangi. Ada seorang muslim umurnya 70 tahun Islam, maca Qur'ane grotal gradul blekak blekuk, meninggal, pantasnya nyemplung rokok apa mlebu surga? Panggah ra trimo ae panggane. Ya pantesnya ndak yang mlebu neraka toh. Pantesnya mlebu neraka. Tapi ternyata Bapak Ibu, ya pantesnya nyemplung neraka wong-wong Islam gek dinge umur sakmono suwene mosok maca Qur'ane blekak. Akhirnya napa? Oleh Allah dibuka catatan amalnya, dibuka. Oh, iki umurnya 70 maca Qur'ane blekak-blekuk, tapi dilihat riwayatnya, historinya. Nek cara HP history. Iki tahu buka yopo history. Oh, ternyata orang ini di usia-usia menjelang kematiannya dia semangat belajar. Dia semangat belajar Quran, dia semangat belajar agama. Tapi ya memang ya jenenge wong sepuh. Belajar itu yang penting nenggon pengajian guyang-guyu bengak-bengok engko teko omah lali. Akhirnya meninggal dalam kondisi belum lancar membaca Al-Quran. Dilihat historinya, dilihat sejarahnya, dilihat ceritanya. Oh, wong ki ngene iki, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia telah berusaha untuk belajar. Oh, lah lek didelok historine kok belas wis tuwek ora gelem ngaji. Maca Quran ra iso. Ndak ada sama sekali. Neng masjidnya belas kan. Neng masjid ki mek numpang yang jeding tok. Ora enek ceritane kan. Wes langsung. Astagfirullah. Baik. Bapak Ibu, Allah akan menerima. Allah itu adil. Setiap dosa sekecil apapun akan dibalas. Tapi Allah juga maha welas asih. Wis to awake dhewe mbiyen ki dunia kelam, mafioso. Mafia, dadi apa wong paling jahat sak donya, lek saiki gelem tobat, Allah akan buka. Allah maha welas asih, Allah maha menerima tobat. Malah sok-sok Bapak Ibu, orang-orang yang tobatnya barusan kayak meninggal kuwi malah surgane luwih cepet timbang sing cilik wis tukang ngaji ngene. Bisa iso. Masalahnya wong tukang ngaji ngene iki ngerti hukum terus ngremehno hukum. Salate sering kasep-kasep ngono kuwi. Nah lek sing sik tas-tas hijrah ngono kuwi kan semangat. Urung wayahe salat bareng salat bisa. Saking semangate. Baik. Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Wes, awakmu tobatmu tak tampa dam. Tapi bukan berarti kemudian kamu bebas dari hukuman, tetap tak tompo, tapi tetap enek hukumane. Napa ya Allah hukuman kula? Ya awakmu nyeblok ning donya.
keluar dari tempat yang serba enak menuju tempat yang serba tidak. Di mana itu? Donya niku penak napa mboten? Ndak penak tapi kerasan jenengan. Tak tokne nyanggone tempat sing ra penak. Terus awakmu besok ba'dukum li ba'din adu. Awakmu besok ning donya kuwi iso bermusuhan satu dengan yang lain. Ada riwayat yang mengatakan musuhan ambek setan, tapi ada riwayat yang mengatakan musuhan sesama manusia. Buktinya sekarang ada enggak manusia musuhan dengan manusia? Ayo Bil, niki pun wonten, tulisannya pun wonten Pak. Besok menungso ki tukaran kambek koncone, tukaran kambek dulure, tukaran ambek wong tuane, tukaran ambek bojone, tukaran kambek dulur tunggal kakang adine. Itu nanti akan terjadi dan ini telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Sok-sok ustadz tukaran karo jamaah nukari ustadz. Baik, kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Bapak Ibu, poin terakhir, kita ini ditempatkan di dunia ya, diberi tempat tinggal. Mas yo kadang-kadang wonten sing ngontrak sian, kadang-kadang wonten sing ngekos. Tapi kita ini diberi tempat tinggal di bumi, karena tidak ada tempat di alam semesta ini yang bisa ditinggali kecuali hanya di bumi. Bumi tok yang bisa ditinggali. Jenengan badhe njajal transmigrasi teng planet Mars niku lagi oleh rong detik wis kobong. Apa nek arep transmigrasi yang planet Jupiter, Pak? Arep seki ning gone cincine Jupiter niku. Saturnus. Tidak bisa. Hanya bumi ini yang bisa kita tempati, kita bisa bernafas karena ada oksigen. Kalau di tempat yang lain kita baru nyampe langsung kobong, langsung hancur kita. Tidak kuat, Pak. Nah, tapi ingat, di bumi itu wa mataun ilahin, kulon jenengan boten sak lawase. Kita ini hanya sampai waktu yang ditentukan. Ngati-ngati loh. Kulon jenengan neng donya neng bumi niki hanya sampai waktu yang ditentukan. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, 80. Sing 80 titik waktunya sudah ditentukan. Bapak Ibu, sering saya sampaikan, mati tidak harus tua. Anak muda juga ada yang mati. Niku nembe wonten sing klelep nang kali ngasinan niku umur pinten? 13. Dan jenengan pun pinten? Berarti bocah umur 13 tahun ya iso meninggal dunia. Bisa. Apalagi yang umur 60, 70 tahun lebih bisa, ngoten loh. Tipis banget, Pak. Antara hidup dan mati tipis. Makanya Allah mengingatkan kita, fastabiqul khairat wasari'u fil khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kalau jenengan bisa berbuat baik sekarang, jangan ditunda nanti. Kalau jenengan bisa berbuat baik hari ini, jangan ditunda. Jenengan pengen infak, pengen sedekah, pengen jariah hari ini, ojo ngenteni sesuk. Bisa jadi besok kita sudah tidak ada. Ustadz, kalau saya tidak ada kan yang menginfakkan harta saya anak saya, pahalane beda. Saya pernah sampaikan kan di beberapa pertemuan, sedekah sing paling afdal niku ketika Anda masih sehat, kemudian sik butuh, sik wedi melarat, sik pengen sugih, sik nom. Makanya sedekahnya anak muda dengan sedekahnya anak tua ini pahalanya masih besar sedekahnya anak muda. Sedekahnya orang sehat dengan orang sakit masih besar pahalanya sedekahnya orang sehat. Sedekahe wong duwe utang karo wong sing ra duwe utang gedhe pundi? Delok-delok. Lek sing diutangi ngerek, pokoknya sauren. Dulu kan nyaur utang. Tapi kalau yang diutangi, ya wis ra apa-apa, wis angsuren titik-titik ra apa-apa. Jenengan punya sisa untuk sedekah, itu pahalanya besar, Pak.
Tapi lek dua pilihan, duit sejuta, utangnya sejuta dijaluk. Jenengan ndak boleh sedekah, harus mendahulukan nyaur. Sedekahnya orang hidup lebih besar pahalanya dibanding sedekahnya orang mati. Jangan ditunda-tunda, Bu, Pak. Jenengan sudah kerja dari muda sampai sekarang tua. Kan karek menikmati toh. Caranya menikmati bagaimana? Caranya menikmati. Pomon duwe lemah ombo, cuwilen lemahmu. Ora mek kok dicuwil sak sendok. Duwe lemah rong kotak, cuwilen sing lek sak kotak kakean, Mas. Cuwilen sing seprapat kotak jenengan sate. Uangnya dijariah nih, ke pondok bisa, ke masjid bisa, ke panti asuhan bisa. Itulah sangune awake dhewe nyanggone menghadap kepada anak kula mangke ndongane urung mesti, urung karuan. Apa jenengan ndak rugi, Pak? Jenengan peras keringat banting tulang dari muda sampai tua, kewabeh dibrokne nyanggone anak, sementara sepeninggal panjenengan anak-anak kita kurang paham, kurang mengerti bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Lek kula badhe infak, badhe sedekah, badhe jariah dari harta saya, apa dadak izin teng anak-anak? Tidak harus. Selama panjenengan masih hidup, haknya harta itu haknya siapa? Haknya jenengan. Baru kalau jenengan pun sedo, harta itu pindah ke anak. Maka orang tua yang cerdas, dia akan menikmati hasil jerih payahnya dengan cara sodakoh jariah. Apalagi anak-anaknya sudah mentas kabeh, alhamdulillah Pak Ustadz. Anak-anak kula pun sami mentas, pun sami mapan, kayak lemah kula yombo, duit kula nggih kathah, damel napa Pak Ustadz? Jariah. Insya Allah itu yang akan menolong kita. Pak, kula niki ngaji kula dereng lancar, biyen dosa kula kathah, tutup dengan sedekah jariah. Insya Allah, Pak, Bapak Ibu. Jangan tutup dengan sedekah jariah. Insya Allah Allah akan menutup semua dosa-dosa kita di masalah. Niku sing sugih, sing ra duwe duit ya pokoke cethuk koncone mesem renges. Niku sedekah. Sedekah. Baik. Bapak Ibu, kemudian Allah mengatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi itu kita hidup, di bumi itu kita mati, dan dari bumi itu kita kelak dikeluarkan. Nanti di hari kiamat semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju kepada mahsyar, kepada hari kebangkitan, hari yaumul hisab. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca, yang kita bahas, yang kita kaji. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Kita bisa menghatamkan Al-Quran ini sampai juz yang ke-30. Amin ya robbal alamin. Maka kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.